Baik, selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Nanda, dokter yang sedang berjaga di instalasi gawat darurat di rumah sakit ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Bu Wati, Ibu Wati. Baik, Ibu Wati sebelumnya di sini datang dengan siapa nih? anak saya, Dengan anaknya. Baik, untuk anaknya atas nama siapa? Bobby, Bobby. Baik, untuk usia anaknya sendiri berapa Ibu? 5 tahun. 5 tahun. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberikan informasi terkait dengan tindakan medis yang akan diberikan kepada anak ibu terkait dengan kondisi, keluhan dan juga penyakit yang anak ibu alami. Lalu di sini juga ibu nantinya tidak perlu merasa sungkan ataupun ragu di saat memberikan keputusan terhadap tindakan medis yang akan diberikan terhadap kondisi anak ibu saat ini. Lalu di sini ibu dipersilakan untuk memberikan informasi yang terkait dengan kondisi anak ibu saat ini. Lalu di sini informasi mengenai tindakan medis yang akan diberikan terhadap anak ibu adalah bersifat rahasia medis, di mana tentunya ibu tidak perlu ragu untuk memberikan segala informasi yang diberikan terhadap yang berkaitan dengan kondisi anak ibu saat ini. Baik Ibu, di sini saya akan memulai untuk memberikan diagnosa terhadap kondisi anak Ibu. Baik, yang pertama di sini ditemukan bahwa keluhan kondisi anak Ibu saat ini menunjukkan lemah dan juga dehidrasi yang berat, sehingga kami sebagai dokter menegakkan diagnosis bahwa anak Ibu terkena gastroenteritis dengan dehidrasi yang berat. Lalu di sini kami akan memberikan tindakan medis di rumah sakit, yaitu berupa pemasangan infus intravena, di mana pemasangan infus ini adalah pada pembuluh darah anak ibu dengan menggunakan jarum. Di sini untuk tata caranya sendiri, yaitu adalah di sini kami sudah menyediakan jarum, lalu ada selang dan juga peralatan steril lainnya. Lalu di sini sebelum melakukan tindakan kami akan menggunakan sarung tangan, lalu akan melakukan pemasangan jarum infus pada daerah pembuluh darah anak ibu, tepatnya pada daerah pergelangan tangan. Lalu di sini kami akan memasangkan selang, lalu akan melihat apakah aliran infus dari yang dipasangkan terhadap anak ibu apakah sudah lancar atau tidak. Apabila sudah lancar, lalu di sini kami akan memasangkan plester agar lebih kuat untuk posisi infusnya tersebut. Lalu di sini untuk tujuannya sendiri adalah tentunya adalah memberikan cairan terhadap anak ibu agar nantinya tidak terjadi gejala komplikasi-komplikasi lainnya atau risiko penyakit lainnya yang ditimbulkan terhadap kondisi saat ini. Lalu sebelumnya di sini untuk alternatif lainnya di sini adalah di mana anak ibu di sini apabila dapat diberikan obat oral, di mana untuk obat oralnya sendiri memiliki efektivitas yang jauh lebih rendah dibandingkan pemberian infus intravena, di mana di sini bisa mengalami resiko mual, di mana resiko mual tersebut itu bisa mengurangi asupan cairan terhadap anak ibu sehingga bisa mengakibatkan risiko syok ataupun dehidrasi. Lalu untuk resiko dan juga komplikasinya sendiri, yaitu di mana di sini di saat pemasangan infus sendiri bisa mengakibatkan nyeri dan juga bengkak, di mana dan juga bisa dipindahkan pada regio pergelangan tangan yang lain apabila tidak ditemukan pembuluh darah di sana. Di sini kami sebagai dokter akan meminimalisir kondisi komplikasi dan juga resiko lainnya dengan cara tindakan yang cermat dan juga peralatan yang steril. Lalu di sini untuk prognosisnya sendiri tentunya adalah sangat baik, di mana adalah untuk mencegah komplikasi-komplikasi dan juga resiko yang dihasilkan terhadap oleh kondisi anak ibu saat ini. Lalu untuk tujuan dari apabila nanti tidak dilakukan pemasangan terhadap infus intravena pada anak ibu ini ataupun tindakan medis lain, ini bisa mengakibatkan dehidrasi ataupun shock yang sangat berat. Lalu di sini untuk tujuan dan juga prospeknya sendiri tentunya adalah sangat baik, di mana di sini adalah untuk prospeknya kita sebut dengan dubia ad bonum, di mana menuju ke arah perbaikan atau baik. Lalu di sini
saat sudah selesai melakukan pemasangan infus apabila terjadi komplikasi, terjadi pembengkakan ataupun nyeri, dan juga terjadi pendarahan ataupun tanda-tanda lainnya yang berkelanjutan, ibu bisa menghubungi tenaga medis yang ada di sini ataupun menghubungi saya sendiri. Sebelumnya di sini saya sudah selesai melakukan penjelasan ataupun pemberian informasi terkait dengan kondisi dan juga tindakan medis yang akan diberikan kepada anak ibu. Untuk keputusannya sekarang sepenuhnya berada di tangan ibu untuk menyetujui ataupun menolak tindakan medis yang akan diberikan kepada anak ibu. Sebelumnya, apakah baik, jika ibu bersedia, ibu dipersilakan untuk melakukan tanda tangan pada lembar inform consent ataupun lembar persetujuan tindakan medis ini. Iya, setuju dok. Setuju, baik, ibu dipersilakan untuk tanda tangan. Baik, di sini saya akan melakukan tanda tangan juga sebagai dokter pelaksana. Lalu di sini juga perawat sebagai saksi. Baik Ibu, terima kasih sudah menyetujui tindakan medis yang akan diberikan kepada anak Ibu. Nah, di sini kami akan melanjutkannya, itu adalah menyiapkan peralatan dan juga bahan yang digunakan untuk melakukan tindakan medis terhadap kondisi anak Ibu saat ini. Baik Ibu, terima kasih dan juga selamat pagi.